Halo guys, welcome back. Nah teman-teman, kali ini kita tidak akan reaction ataupun review video lagi, tapi kita akan mengulas kebiasaan pada zaman dahulunya. Tapi kali ini kita akan bahas kebiasaan orang China pada zaman dahulu, itu zaman kerajaan. Nah di sini saya telah mengumpulkan beberapa data, di mana data ini sangat akurat dan ini sudah saya gabungkan. Dan konteks kita kali ini adalah pembahasan sejarah kaki lotus. Teman-teman pasti penasaran apa sih itu kaki lotus? Nah kaki lotus ini, seperti di gambar ini, kaki lotus itu penampakannya seperti ini. Mungkin penampakan ini pada zaman sekarang dikatakan adalah trennya memakai heels tinggi, yaitu untuk perempuan. Nah di sini pada zaman dahulu, yaitu di China, adanya kebiasaan memakai sepatu seperti ini. Tapi di sini bukan sepatunya yang dimodifikasi, tetapi melainkan adalah kakinya yang dimodifikasi sehingga bentuknya itu lancip dan menyerupai bunga lotus. Nah, bunga lotus ini dari sejarahnya adalah sebuah kondisi telapak kaki yang dimodifikasi. Hasilnya terlihat unik saat memakai sepatu, tetapi terlihat menakutkan saat telapak kakinya itu kelihatan. Nah, di sini teman-teman lihat juga, yaitu ujung kakinya di sini sangat lancip, jadi lancip banget peruncing ujungnya, dan jari-jarinya ini kan jempol nih, jari-jarinya, terus bagian ininya itu dimasukkan, ditelupkan gitu ke bawah sehingga terjadinya pelancipan pada kakinya itu, sehingga menyerupai bunga lotus di Cina. Dan itu menjadi tren juga pada zaman dahulunya, walaupun pada zaman sekarang itu nggak ada lagi gitu. Dan kebiasaan ini dianggap sebagai mempercantik wanita di Cina. Mungkin hampir sama dengan memakai heels seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sejarahnya nih, atau asal muasalnya. Banyak versi dari catatan sejarah yang mengenai hal kaki lotus ini. Cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang penari cantik di zaman dinasti Shang, yaitu kakinya sangat kecil dan runcing. Gerakannya pun sangat elegan dan indah. Dan di sini juga dikatakan bahwa kaisar memujinya bahwa kakinya seperti bunga teratai atau bunga lotus. Sejak itulah banyak wanita mulai mencari tahu dan mencari cara agar kakinya bisa mirip dengan si penari itu. Karena pada zaman dahulu kalau seorang wanita udah dipuji oleh kaisar di Cina itu, maka mereka juga gampang mencari pasangan hidup, dan mereka juga dianggap sebagai wanita paling cantik pada masa itu. Nah, banyak sekali puisi-puisi menyebut tentang lotus atau lotus feet atau kaki teratai, sehingga semakin mendorong banyak wanita untuk mengubah kakinya, karena wanita ini kebanyakan sudah dewasa. Akhirnya pada zaman itu, yaitu karena saking trennya kaki lotus ini, kebanyakan anak-anak perempuan yang baru lahir itu mereka kakinya langsung dimodifikasi dan dibuat sedemikian rupa agar bisa memiliki kaki lotus pada saat mereka dewasa, itu perempuan pada zaman dahulu di China. Dan setelah itu para wanita bangsawan sangat bangga memiliki kaki seperti ini. Jadi intinya yang bisa seperti itu karena adalah orang-orang bangsawan, karena untuk membuat kaki seperti itu juga tidak gampang. Dan juga ketika ada yang namanya perempuan di China itu memiliki kaki lotus seperti itu, mereka juga bisa mendapatkan pasangan yang lebih tinggi derajatnya di Cina gitu. Jadi bagi kaum miskin di sana pada zaman dahulunya, biasanya kaum perempuan hanya bekerja di ladang dan menjadi pembantu rumah tangga, jadi tidak memiliki kaki lotus. Dan mungkin untuk bentuk bentuk sepatunya seperti ini sepatu yang digunakan untuk menari oleh si kaki lotus tadi. Mungkin penampakannya bentuknya seperti heels, yaitu, tapi kita lihat di ujungnya itu ada bagian yang sangat lancip, yaitu yang lancip di paling ujung itu adalah untuk tempat jempol, sedangkan yang jari lainnya itu masuk ke dalam. Dan yang tumitnya itu mungkin heels ya, zaman dahulu juga heels, itu adalah ini apa sih namanya, bagian kaki belakangnya itu udah bengkok gitu, jadi masuk ke dalam itu. Dan yang memakai ini adalah orang-orang di kawasan bangsawan dan juga wanita yang paling dianggap cantik pada masa itu. Tapi biasanya ada anak perempuan pilihan dari dalam keluarga yang dididik dengan pendidikan tinggi untuk menjadi seorang lady. Jadi seorang lady maksudnya tuh mereka menjadi perempuan yang untuk menari atau menghibur bangsawan pada zaman dahulunya. Dan setelah itu cara pembuatannya ini adalah satu yang unik juga. Jadi
kaki lotus ini seperti saya katakan di awal tadi tidak didapatkan dari lahir, namun dibuat dan dimodifikasi dari lahir. Mungkin kalau kita adalah manusia atau masyarakat modern sekarang ini, kita merasa ini sangat sakit dan sangat menakutkan dan sangat mengerikan, tapi bagi mereka pada zaman dahulu itu sangat bagus dan trennya juga. Dan pembuatannya pun cukup unik. Di sini dikatakan cukup unik, biasa dilakukan pada bayi yang baru lahir dan anak-anak di bawah umur 10 tahun. Proses pembuatannya adalah kakinya direndam dalam ramuan khusus berupa rempah-rempah. Jadi kaki bayi itu atau kaki perempuan yang di bawah umur 10 tahun itu direndam dalam ramuan, kemudian kukunya dipotong dan dibentuk agar tidak terjadi infeksi. Jadi kuku kakinya itu dipotong dan dibentuk agar tidak terinfeksi dalam ramuan itu, dan membengkokkan dan dipatahkan. Jadi jari-jarinya itu emang dipatahkan gitu, jadi nggak hanya dibengkokkan semata ke bawah, tapi emang dipatahkan agar terbentuknya kaki yang unik ataupun cantik ataupun runcing itu tadi. Dan ini sebenarnya kalau menurut kita ini sangat tidak manusiawi, karena itu adalah kita mengubah bentuk dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dari kita. Tapi ini adalah risiko untuk tampil cantik. Seperti pepatah zaman sekarang, untuk tampil cantik itu perlu usaha. Jadi ternyata pada zaman dahulu orang udah menerapkan itu, untuk menjadi cantik itu emang sakit dan perlu usaha juga. Dan setelah itu kita lihat juga biasanya tidak ada satupun wanita yang mau dikembalikan kondisi kakinya untuk kembali normal. Jadi setelah kakinya itu dipatahkan agar terbentuknya kaki lotus tadi itu, tidak ada wanita yang mau dikembalikan jarinya itu lurus kembali, karena menurut mereka itu sangat sakit sekali, karena mereka harus meluruskan jari-jari yang udah patah tadi dan diluruskan kembali. Itu adalah mereka merasakan kesakitan yang kedua kalinya. Jadi tidak ada sih wanita-wanita di China itu yang mau meluruskan kakinya yang telah dibentuk menjadi kaki lotus tadi. Dan kalau untuk dampak kesehatan kita lihat juga itu sangat buruk. Jika itu ditekuk atau dipatahkan, itu bisa membuat peredaran darah kita tidak lancar. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di sini fotonya, ini adalah bentuk foto dari X-ray kaki yang telah dibentuk menjadi kaki lotus, yaitu bentuk tulangnya juga udah berubah, dibengkokkan seperti ini. Dan ini bisa kita lihat juga bahwa emang jari-jari yang jari-jari kecuali jempolnya udah patah dan dibengkokkan ke bawah. Setelah itu ini juga memiliki dampak, yaitu penyakit ya berat seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sakit mata, dan lain-lain. Aduh, ini menjadi suatu hal dimana cantik itu memiliki resiko yang sangat besar, yaitu penyakit berat ya gitu. Dan pelarangan nih, pada zaman dinasti Qing, kaisarnya yang bijaksana bernama Kangxi sempat melarang lotus fat atau kaki lotus sudah berlangsung ratusan tahun ini. Tetapi berhubung dia adalah kaisar dari suku atau suku lain, peringatan ini tidak begitu diindahkan oleh wanita-wanita di suku Han, suku yang mayoritas di Cina pada zaman itu. Dan ini adalah bentuk kaki dari si kaki lotus ini. Mungkin ini terlihat cantik, yaitu begitu imut, mungil, memakai sepatu dan juga tinggi. Tapi ketika dibuka kita agak sedikit ngeri juga lihatnya, karena ini begitu adalah foto yang bisa dirasakan langsung sakitnya gitu. Oleh sebab itu pelanggaran ini tidak berhasil karena masyarakat di zaman itu sangat menyukainya dan merupakan lambang kecantikan dari wanita-wanita China pada zaman itu. Nah, kapan sih tren ini berakhir di China? Yaitu pada abad 18 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh suku Hakka, salah satu suku di China. Suku ini tidak memiliki kebiasaan lotus, yaitu kaki lotus. Gerakan pemberontakan ini juga menyebarkan nilai-nilai kebebasan manusia dan pencerahan, sehingga banyak orang tersadar akan buruknya tren ini. Jadi pada abad ke-18 ini mereka udah sadar nih, para perempuan yang mengubah kakinya menjadi kaki lotus karena yang namanya pemberontakan dari suku Hakka tadi. Dan mereka juga menyuarakan pembebasan dan modernitas barat. Banyak pamflet dan pendidikan yang mereka lakukan agar wanita China mau mengubah kebiasaan. Jadi mereka menyuruhkan dihentikannya kaki lotus ini bukan hanya pemberontakan semata dengan berkoar-koar atau bersuara hentikan kaki lotus, tapi mereka juga mendalami yang namanya pengetahuan, nama-nama juga pengetahuan mereka tentang bahaya kaki lotus itu, yaitu pertama seperti kesehatan tadi, dimana terdapatnya penyakit berat nanti. Dan kalau kita lihat juga kaki lotus ini, mungkin teman-teman semua banyak yang tidak tahu. Mungkin teman-teman yang baru melihat fotonya menganggap ini adalah kelainan atau
kekurangan pada kaki seseorang. Tapi pada zaman dahulu ini adalah tren bagi wanita-wanita China dulunya. Dan kalau kita hubungkan ya pada zaman sekarang nih, masih ada kok orang yang berusaha untuk menahan atau membuat kakinya itu seolah-olah tidak sakit, tapi sebenarnya dalam penggunaan kakinya itu mereka merasa sakit sangat dalam, yaitu ketika mereka melakukan tarian, yaitu tarian balet. Banyak penari balet itu mereka kakinya sampai harus kalau jari kita kan semuanya tidak rata ya, ada penari balet tuh bahkan jari mereka udah sampai sama datar, ada yang juga udah sama tinggi. Jadi sebenarnya, tapi di sana mereka bukan merubah atau mereka memotong kakinya atau mematahkan kakinya, tapi itu karena udah kebiasaan mereka menari balet tadi, itu balerina tadi tuh. Dan mereka juga menahan sakit ketika awalnya mereka melakukan itu. Tapi satu lagi yang perlu saya katakan, untuk seorang balerina itu mereka tidak memotong ataupun merubah, tapi karena mereka udah terbiasa dengan melakukan tarian sehingga kakinya seperti itu. Sebenarnya kalau satu hal yang bisa saya kutip dari sini adalah, benar sih, untuk menjadi seorang cantik atau menjadi seorang yang cantik itu memang perlu perjuangan dan perlu juga untuk berdarah-darah. Tapi nggak segitunya juga kan, kita harus memotong atau mematahkan kaki kita. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ya, banyak kok wanita-wanita di Indonesia bahkan di dunia, mereka rela mengubah bentuk tubuh mereka agar terlihat lebih cantik. Contohnya ada yang menyerupai artis kesukaan mereka atau idola mereka. Ada juga yang karena mereka terlalu suka banget dengan makhluk-makhluk di luar khayalan, yaitu seperti jin maupun yang lain, mereka ada yang memasang tanduk, ada yang memasang taring, ada juga memasang tulang-tulang berlebihan di badannya. Itu menurut mereka adalah satu yang cantik juga. Ada juga perempuan yang menganggap jika dirinya memakai tato itu sangat cantik. Ada yang menato alat kelaminnya, ada juga yang menato badannya, matanya. Bahkan sekarang ini juga ada tren tato mata, yaitu di dalamnya itu berubah menjadi hitam semua. Jadi itu walaupun di zaman sekarang orang tidak terlalu fokus bagian itu, tapi kita sandingkan dengan kasus kaki lotus ini tidak jauh beda sih, dimana orang untuk tampil cantik itu mereka mau merelakan organ-organ di badannya itu dirubah dan dimodifikasi. Jadi teman-teman, apakah teman-teman mau juga untuk memodifikasi diri teman-teman, terutama perempuan, agar terlihat lebih cantik, atau teman-teman adalah tim perempuan yang suka lebih natural dan jika ingin cantik bisa juga ditambahkan dengan makeover untuk terutama wajah atau merawat diri kita. Dan menurut teman-teman, apakah hal ini adalah suatu hal yang salah? Jika teman-teman mengatakan adalah hal yang salah, kita tidak bisa juga mengatakan ini salah, karena itu sudah menjadi tren pada zaman dulunya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia atau rakyat modern, hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, lebih baik kita cantik ataupun tampil cantik ataupun ganteng dengan ciptaan Tuhan. Jika ingin memperindah, silahkan memperindah dengan merawat diri gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa pantau terus YouTube kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai bertemu di video berikutnya. See you and goodbye.